adik-adik semua yang ada di rumah, Shalom. Jumpa lagi di ibadah online anak GMP. Nah, kakak percaya adik-adik semua pasti udah rindu, pasti udah gak sabar nih mau ibadah. Nah, sekarang kita mau siap-siap nih mau ibadah. Adik-adik jangan lupa ya, duduk yang manis, duduk yang rapi. Jangan lupa juga Alkitab dan buku catatannya disiapkan. Dan jangan ada yang lari-lari, jangan ada yang jalan-jalan. Pokoknya semua sungguh-sungguh untuk memulai ibadah kita. Amin. Nah, sekarang adik-adik siapkan hatinya. Kita mau mulai ibadah. Puji Tuhan. Shalom adik-adik yang di rumah. Shalom, Shalom papa mama yang di rumah. Shalom. Puji Tuhan. Hari ini kita sudah mau mulai ibadah kembali. Sebelumnya kakak mau tanya, apa kabarnya? Dahsyat. Luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, sebelum kita mulai ibadah, kita berdoa dulu ya adik-adik. Semuanya lipat tangannya, kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Dan hari ini Tuhan, kami mau memuji Tuhan lagi, kami mau meninggikan Tuhan lagi. Dan kami rindu lawatan Allah boleh mengalir baik di tempat ini, bahkan di rumah setiap adik-adik kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap ibadah. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi kakak mau dengar semangat adik-adik yang di rumah. Kakak tanya kabarnya ya. Apa kabarnya? Dahsyat. Luar biasa. Yes, yes, yes. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Mari adik-adik kakak undang kita bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Ya. Segala hatiku
Silakan duduk adik-adik di rumah. Kita mau siapkan hati kita mau menyembah Tuhan. Mari adik-adik angkat dua-dua tanganmu di hadapan Tuhan. Kami mau memuji-Mu Tuhan. Engkau Allah yang hebat bagi kami. Engkau Yesus yang sungguh baik bagi kami. Terima kasih. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita, Yesus Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan. Nah, Hosana, Hosana Tuhan. Hosana, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Mari adik-adik angkat dua-dua tanganmu di hadapan Tuhan. Layak dipuji disembah, yang bertata dulu, sekarang dan selama. Raja di atas segalanya Tuhan, atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Ya Tuhan, layak dipuji
adik-adik angkat dua-dua tangan kita di hadapan Tuhan. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia ya Tuhan. Layak dipuji, disembah, yang bertata Tuhan. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Puji Tuhan. Adik-adik, ini waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang sungguh baik, terima kasih untuk berkat Tuhan yang boleh kami terima kalau kami boleh beribadah saat ini. Dan sekarang Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus yang berbicara bagi kami sehingga kami mengerti firman Tuhan dan kami boleh melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, kakak gak sendiri. Kakak mau bawa satu teman kakak, namanya Tintin. Jadi kita mendengarkan firman Tuhan bersama-sama dengan teman kakak. Dan akan menjadi teman adik-adik juga, namanya Tintin. Halo Tintin. Halo Kapita. Tintin, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Juga adik-adik yang ada di rumah. Kamu siap gak? Siap Kapita. Adik-adik di rumah siap kan? Puji Tuhan. Yang bisa baca, nanti buka di Kejadian 19 ayat 12 sampai 13. Lalu kita sambung lagi ayat 15 sampai 17 dan terakhir ayat 26. Kejadian 19 ayat 12 sampai 13, sambung ke ayat 15 sampai 17 dan ayat 26. Kakak baca, kita baca berganti-gantian ya. Kakak baca ayat 12. Lalu kedua orang itu berkata kepada Lot, "Siapakah kaummu yang ada di sini lagi? Menantu atau anak-anakmu laki-laki, anakmu perempuan, atau siapa saja kaummu di kota ini, bawalah mereka keluar dari tempat ini." Ayat 15, ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot supaya bersegera. Katanya, "Bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini, supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanaan kota ini." Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, "Larilah, selamatkanlah nyawamu, janganlah menoleh ke belakang, dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan, larilah ke pegunungan supaya engkau jangan mati lenyap." Ayat 26, tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang, lalu menjadi tiang garam. Ya adik-adik, tadi kita udah sama-sama membaca Alkitab kita sudah sama-sama mendengar firman Tuhan kita, dan tema kita hari ini di ibadah kita adalah akibat tidak taat. Apa Tintin?
Akibat tidak taat. Benar. Jadi yang perlu kita ketahui, kalau hidup kita nggak dengar-dengaran, kalau hidup kita nggak taat, ada akibatnya. Dan itu sangat menyeramkan, itu sangat menakutkan. Betul kan Tintin? Iya Kapita. Nah, kakak mau terangkan firman Tuhan kita ya hari ini akibat tidak taat. Jadi ada 3 orang yang firman Tuhan catat tadi karena mereka nggak dengar-dengaran, karena mereka tidak mendengar dengan baik dan mereka tidak percaya, mereka tidak taat untuk melakukannya, mereka terkena hukuman, mereka mendapatkan akibatnya. Nah, firman Tuhan mencatat bahwa ada kota Sodom dan Gomora. Di dalam kota Sodom dan Gomora itu orangnya sangat-sangat jahat. Mereka hidupnya nggak taat Tintin. Mereka hidupnya nggak dengar-dengaran. Mereka nggak takut kepada perintah Tuhan. Dan mereka tidak punya kasih. Karena Tuhan mendengar kejahatan mereka, semua yang ada dalam kota Sodom dan Gomora, Tuhan akan menghancurkan kota itu. Kenapa Kapita? Ya, karena mereka hidupnya nggak dengar-dengaran. Tuhan akan menghancurkan kota itu. Tuhan akan menurunkan hujan api dan belerang. Ih, serem gak? Serem Kapita. Panas. Hujan api. Iya. Iya panas sekali. Iya, hujan api loh adik-adik. Bukan hujan seperti biasa yang kita lihat selama ini. Hujan api yang sangat panas dan belerang. Lalu Tuhan mengutus 2 orang malaikat untuk bertemu dengan Lot di kota Sodom dan Gomora. Ketika kedua orang utusan Tuhan itu datang bertemu dengan Bapak Lot, Lot berkata kepada mereka berdua, "Ayo, mari tinggallah di rumahku untuk berapa malam ini. Mari menginaplah di rumahku." Lalu kedua orang tersebut pergi ke rumah Lot. Lalu mereka menginap di rumah Lot. Lot baik loh, Tintin. Wah iya. Iya, Lot memberikan mereka makan di rumahnya. Lot dan istri dan anak-anak Lot melayani kedua orang tersebut. Tintin juga baik Kapita. Iya, tapi ternyata orang-orang jahat sedang menunggu di luar rumah Lot. Mereka mengerumuni rumah Lot. Mereka mengelilingi rumah Lot untuk menjahati kedua orang yang nginap di rumah Lot tadi. Karena kedua orang tadi itu kan orang baru nih Tintin. Jadi mereka yang ada di kota Sodom itu mereka berkumpul. Mereka mau menemui kedua orang itu. Mereka mau menjahati dia. Ih, jahat kali ya ternyata ya. Iya Kapita. Ya, lalu ketika Tuhan benar-benar melihat kejahatan yang ada dalam kota itu, ada pesan untuk Lot dan keluarganya. Kedua orang itu berkata kepada Lot, "Mari kalian harus pergi dari kota ini karena kota ini akan dihancurkan. Kota ini akan diberikan hujan api dan belerang. Kamu Lot dan istrimu dan anak-anakmu segeralah pergi meninggalkan kota ini. Jangan sampai kalian juga terhukum di dalam kota ini." Lalu apa yang terjadi? Lot teringat akan kedua calon menantunya. Kamu tahu nggak Tintin? Apa Kapita? Ketika Lot mau pergi menemui kedua calon menantunya, orang-orang jahat yang di luar tadi sudah tidak ada lagi. Mereka sudah pergi. Lalu Lot pergi, dia menemui kedua orang calon menantunya ke rumahnya. Lalu dia berkata kepada kedua orang calon menantunya, "Ayo nak, pergilah, kita harus pergi dari kota ini. Kita harus meninggalkan kota ini. Karena kota ini akan dihancurkan. Kota ini akan datang hujan api dan belerang." Nah, lalu kira-kira jawaban mereka apa Tintin? Pasti mereka takut dan dengar jadinya Kapita. Salah. Kedua calon menantu Lot mengira bahwa Lot sedang bercanda. Mereka mentertawakan Lot. "Bapak Lot ini lagi bercanda ya." Itu loh kata kedua calon menantunya. Padahal tadi Bapak Lot bilang apa? Suruh pergi kan dari kota ini kan? Iya Kapita. Iya, tapi mereka berdua malah menertawakan Lot. Tengoklah Bapak Lot itu, dia lagi bercanda. Masa kita disuruh pergi dari kota ini? Kota ini kan indah. Masa katanya kota ini akan dijatuhi hukuman hujan api dan belerang? Mereka menertawakan Lot.
Lalu Lot akhirnya cepat-cepat pergi ke rumahnya lagi. Dia kembali ke rumahnya. Lalu kedua malaikat itu, kedua utusan Allah itu berkata kepada Lot dan istrinya dan kedua anaknya, ayo segeralah kamu keluar dari kota ini. Segeralah kamu pergi dari kota ini. Karena kota ini sebentar lagi akan dihancurkan akibat ketidakdengar-dengaran orang yang ada di kota ini. Lalu mereka bergegas pergi, mereka sangat ketakutan Tintin. Mereka pergi, mereka berlari. Gimana Tintin berlari yang kencang? Mereka pergi berlari keluar dari kota ini. Dari kota Sodom dan Gomora. Lalu adik-adik, ketika Lot, istri Lot dan kedua anak Lot sudah sampai di luar kota Sodom dan Gomora, malaikat Tuhan berkata bahwa kamu harus segera pergi jauh-jauh. Kalian harus pergi, kamu Lot dan keluargamu harus pergi ke kota Zoar. Di situ kamu akan aman. Lalu mereka pergi sampai menuju kota Zoar. Karena hujan api sedang diturunkan, karena belerang sedang diturunkan. Tapi ketika mereka pergi, ketika mereka berlari, istrinya Lot penasaran. Dia penasaran dan dia menoleh ke belakang. Padahal tadi pesannya apa? Tidak boleh lihat ke belakang, Iya, Kapitan. berlarilah dan tidak boleh menoleh ke belakang. Kedua malaikat itu berkata kepada Lot dan keluarganya tadi, larilah sampai ke kota Zoar. Tidak boleh kalian menoleh ke belakang. Tapi ternyata istrinya Lot penasaran. Ketika mereka berlari, istrinya Lot melihat ke belakang atau menoleh ke belakang. Kamu tahu nggak Tintin akibat istri Lot nggak dengar-dengaran? Pasti dia Istrinya Lot dihukum akibat ketidakdengar-dengaran. Dia nggak mendengar pesan yang penting tadi. Dia mengabaikan pesan yang penting tadi. Istrinya Lot mengabaikan pesan bahwa tidak boleh melihat ke belakang. Tapi istri Lot melakukannya. Dia melanggar pesan itu. Dia melihat ke belakang dan ternyata dia berubah menjadi tiang garam. Dia berubah menjadi patung, menjadi batu tiang garam. Dia terhukum. Dia tidak selamat. Istrinya Lot tidak bisa diselamatkan. Yang selamat hanya Lot dan kedua anaknya. Kenapa kira-kira Lot dan kedua anaknya selamat? karena mereka mau dengar-dengaran. Ya benar, mereka mau taat. Mereka mau dengar-dengaran dengan pesan penting tadi yang disampaikan. Mereka melakukannya, mereka tidak melanggar dan mereka diselamatkan. Beda dengan kedua calon menantu Lot tadi yang tidak dengar pesan penting itu juga. Beda dengan istrinya Lot yang melanggar pesan penting itu juga. Mereka tidak selamat, mereka mendapatkan akibatnya. Mereka terhukum. Seram kan Tintin? Seram, Kapitan. Nah, jadi kita itu hidupnya harus dengaran. Kita itu hidupnya harus taat. Karena kalau kita nggak taat ada akibatnya. Sekarang kakak mau tanya, Tintin jawab yang jujur ya. Iya, Kapitan. Tintin kalau disuruh mamanya suka dengar-dengaran atau sukanya nggak taat? Tintin malu, Kapitan. Ayo jujur. Kalau misalnya contohnya Tintin disuruh mamanya, Tintin. Tintin suka bilang nanti. Tintin, tidur siang lah dulu Tintin. Apa biasanya jawaban Tintin? Bentar lagi. Bentar lagi. Itu dengar-dengaran nggak? Enggak, Kapitan. Itu nggak dengar-dengaran namanya. Terus kalau dibilang adik-adik di rumah dibilang mamanya atau papanya, ayo belajar dulu, jangan main games terus, belajar ya, kerjakan PR-nya. Biasanya adik-adik jawabnya apa?
Sebentar lagi. Sebentar lagi, Ma. Sebentar lagi, Pa. Ingat adik-adik, kalau adik-adik sebentar lagi jadinya lupa. Adik-adik nggak mengerjakan PR-nya. Adik-adik nggak belajar. Sampai di sekolah kena hukuman nggak kalau nggak kerjakan PR? Iya, Kapita dihukum. Nah, kena hukuman, dihukum. Nilainya 0. Nanti kalau nilainya banyak yang jelek, naik kelas atau tinggal kelas? Tinggal, Kapita. Nah, akibatnya kalau nggak dengar-dengaran tadi, pas disuruh mama atau papanya, jadinya tinggal kelas kan? Sedih nggak? Sedih, Kapita. Sedih. Jadi adik-adik ingat, kalau adik-adik dengar-dengaran kepada pesan mama, dengar-dengaran kepada pesan papanya, taat kepada perintah Tuhan yang disampaikan oleh kakak pembina yang ada di gereja adik masing-masing, pasti adik-adik akan selamat atau diberkati. Sebaliknya, kalau adik-adik bilang apa tadi Tintin kalau disuruh mama dan papanya? Nanti. Nah, apalagi biasanya kalau disuruh? Nggak mau, aku nggak mau. Apalagi? Bentar lagi. Ada akibatnya kan? Nanti kita jadi lupa deh. Terus kita nggak mengerjakannya atau nggak melakukannya. Jadinya apa? Ya jadinya kita jadinya ada akibatnya. Kita jadi nggak naik kelas. Atau kalau misalnya disuruh makan sayur yang ada di rumahnya. Adik-adik mamanya bilang, makan sayur ya. Terus adik-adik bilang, nggak mau. Nah, makan buah ya, nggak mau. Lama-lama jadi apa? Kekurangan vitamin. Lalu matanya nanti jadi bisa-bisa juga rabun, rusak matanya. Nah, kalau main games banyak juga, kalau disuruh, udah selesai ya main gamesnya. Terus bilang apa, biasanya jawab apa? Bentar lagi. Nah, lama-lama matanya jadi merah. Kalau matanya merah terus jadi luka dalamnya. Lama-lama jadi sakit mata. Nggak baik kan? Iya, Kapita. Iya. Jadi firman Tuhan kita hari ini berkata bahwa kalau tidak taat ada akibatnya. Dan akibatnya itu seram, akibatnya itu berbahaya, akibatnya itu menakutkan, membuat kita jadi nggak selamat, ya kan Tintin? Iya, Kapita, aku nggak mau lagi lah melawan. Iya, kamu nggak usah sedih Tintin. Kamu bisa berubah, adik-adik di rumah bisa diubahkan oleh Tuhan Yesus. Kalau kita rindu untuk hidup taat dan dengaran. Amin. Siapa yang mau hidup dengar-dengaran dan taat? Saya. Siapa yang mau hidupnya dengar-dengaran kepada perintah orang tuanya? Siapa yang hidupnya mau diberkati karena taat mendengar firman Tuhan? Saya juga. Yang di rumah adik-adik angkat kedua tangannya. Iya, kakak juga mau lah, karena kakak nggak mau dihukum, kakak mau diberkati. Amin. Mari adik-adik kita responi firman Tuhan. Mari kita dalam sikap berdoa. Mari angkat tangannya adik-adik di hadapan Tuhan. Mari berikan hati kita untuk Tuhan Yesus saat ini. Buka hatimu adik-adik. Kalau engkau suka tidak dengar-dengaran akan nasihat mama, akan nasihat papamu. Kalau adik-adik tidak taat untuk melakukan firman Tuhan, adik-adik sukanya melanggar, sukanya berkata nanti, sukanya berkata tidak, sukanya berkata nggak mau. Adik-adik ingat seperti firman Tuhan tadi katakan bahwa akibatnya ada untuk orang yang tidak taat. Ada akibat untuk orang yang tidak dengar-dengaran. Kalau adik-adik tidak mau dihukum, kalau adik-adik hidupnya mau diberkati, mari hidup taat di hadapan Tuhan. Dengar-dengaran akan perintah orang tuamu. Angkat dua-dua tanganmu adik-adik di hadapan Tuhan. Tuhan mau ubahkan hati kita. Tuhan rindu ubahkan hatimu menjadi anak yang dengar-dengaran. Terima kasih Tuhan. Ku mau mengenalmu, berjalan dekatmu, Bapa yang baik di setiap waktu.
Angkat dua-dua tanganmu tinggi-tinggi adik-adik. Kakak mau berdoa buat adik-adik yang ada di rumah. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat firman Tuhan yang kami boleh dengarkan saat ini. Tuhan, ampuni setiap kami kalau kami sering tidak dengar-dengaran akan nasihat orang tua kami. Kami sering menolak ketika mereka menyuruh kami. Kami sering menolak apa kata mereka. Tuhan, apa perintah orang tua kami atas kami. Kami sering berkata tunggu. Kami sering berkata nanti. Kami sering berkata tidak mau. Tuhan, ampuni kami semua Tuhan. Ini kami juga minta ampun kalau kami gak taat akan perintah Tuhan. Kalau kami gak taat akan perintah firman-Mu. Tuhan Yesus, ampuni kami. Kami buka hati kami. Kami angkat tangan kami dua-dua di hadapan Tuhan. Ubahkan hati kami Tuhan. Ubahkan hidup kami Bapa. Tuhan, kami mau menjadi anak yang dengar-dengaran. Kami mau menjadi anak yang hidupnya penuh dengan ketaatan. Taat kepada perintah Tuhan. Dengar-dengaran kepada kedua orang tua kami. Itu menjadi bagian setiap kami. Kami yang ada di rumah, adik-adik yang ada di rumah. Tuhan, jamah dalam nama Yesus. Tuhan, ubahkan dalam nama Yesus. Kami rindu menjadi anak-anak yang diberkati. Karena kami mendengar dan melakukan perintah Tuhan. Karena kami hidup penuh dengan dengar-dengaran. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat firman Tuhan saat ini yang kami dengarkan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita yang percaya katakan amin. Nah, Tintin, kita harus memutuskan untuk hidup dengar-dengaran. Amin. Amin, Kapita. Amin, adik-adik yang ada di rumah. Puji Tuhan. Tepuk tangan untuk firman Tuhan. Terima kasih adik-adik. Puji Tuhan. Nah, sekarang adik-adik kita mau memberikan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Nah, sebelum kita memberikan persembahan, adik-adik jangan lupa ya, persembahannya itu nanti dititip sama papa dan mamanya untuk dibawa ke gereja. Nah, sebelumnya kita berdoa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat hari ini, dan sebentar kami akan memberikan persembahan kami yang terbaik untuk Tuhan. Dan biarlah apa yang adik-adik berikan itu hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami siap memberi dengan sukacita kami Bapa. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Nah, sambil kita memberikan persembahan, kita katakan pujian kita setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, hei kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, hei kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Sekarang adik-adik yang di rumah, kita bangkit berdiri, kita katakan setinggi-tingginya langit.
51 ayat 14. Adik-adik Sama-sama ikutin ya. 1, 2, 3. Mazmur 51 ayat 14. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Tepuk tangan. Mudah ya Kak? Gampang dan mudah Kak Luvita. Yeay, adik-adik pasti bisa. Selamat mencoba dan dihafal ya adik-adik. Nah adik-adik, demikianlah ibadah kita hari ini. Terima kasih untuk semua adik-adik yang sudah mengikuti ibadah online anak JMP. Dari awal kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Lalu jangan lupa ya untuk adik-adik semua, kita masih ada komsel online. Bisa via Zoom, Messenger, ataupun WA. Nanti kakak hubungi adik-adik ya. Puji Tuhan. Selamat ulang tahun untuk adik-adik yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Ada adik Daniel Hagazebua, ada adik Vivi Huta Barat, ada adik Vera Yemima Silaban, ada adik Alderci Helena Zalugu. Happy birthday, selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, minggu depan kita masih ada ibadah online anak JMP. Jadi jangan lupa adik-adik untuk ibadah hari Minggu. Lalu bagikan video ibadahnya ke teman-teman adik-adik yang lainnya ya, supaya mereka juga diberkati. Sama seperti kakak dan adik-adik juga diberkati. Puji Tuhan. Mari kita selesaikan ibadah kita. Mari kita berdoa adik-adik, semuanya dalam sikap berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur kami boleh beribadah, adik-adik di rumah boleh beribadah. Dari awal kami memuji, menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami dan Engkau memberkati kami semua Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus karena kami boleh diberikan kesehatan, kekuatan, dan sampai saat ini kami boleh ada. Minggu depan kami juga mau bertemu lagi di ibadah online anak JMP. Kiranya Tuhan Allah memberkati setiap kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih adik-adik.